itu dikembaliin bang. Iya, itu pun kan kalau diterima. Jelas diterima dong. 4M loh bang, udah masuk. Bang Rapi, kalau Bang Rapi sebagai pengacaranya NM ini terkait dengan ini kita berbicara flashback ke belakang ya, masih awal-awalnya. Apa kemudian yang Bang Rapi lakukan? Ya kalau gua jadi tim kuasa hukum ya, gua melihat semua dari kronologis secara utuh. Contoh yang sekarang yang kita ketahui aja ya, karena memang yang gua tahu ini kronologis yang sudah disampaikan Polda Metro Jaya kan sudah terang benderang nih buktinya nih Jack. Jadi langkah kita sebagai kuasa hukum pertama nih, Damai kita kan, mengupayakan damai. Itulah kalau memang dia bersikukuh, ya mendingan apa namanya selesaikan aja, putus kontrak sebagai klien. Ngapain jadi klien ngatur kita? Tapi bang, mungkin pengacaranya ada bukti dari NM yang bisa menguatkan dia juga kena bang. Sekarang Kena juga gini, bang. Ibu Meme, kalau misalkan itu sudah dibantah, ya, kalau misalkan itu sudah dibantah di dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan, ini nggak mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Dan polisi di sini juga nggak bodoh-bodoh banget kan, buat menetapkan orang jadi tersangka apalagi sampai ditahan, nggak mungkin. Iya bang, cuman Nah, kan ini nunggu vonis dari hakimnya akan dikeluarkan bukti-bukti yang kayak pengacara di PD bang. itu omon-omon, tau nggak, semuanya tuh omon-omon. Kalau gua jadi kuasa hukumnya, kalau gua punya bukti yang yang bisa membebaskan klien gua, ngapain gua harus tunggu pengadilan terus klien gua harus jalanin dulu tersangka? Langsung aja di dalam proses penyidikan, Pak, nih gue punya buktinya nih. Ya, lo mau ngapain lo netapin tersangka lo? Nggak bisa. Gue di sini mau minta gelar secara khusus ke Mabes Polri bahwa gue didiskriminasi, diskriminalisasi. Nah gitu harusnya. Bang Rapi, ini kan apa namanya, Nikita Mirjani ini kan diduga 20 tahun penjara kan, terkait dengan TPPU. Tapi yang menarik aku dari 20 tahun penjara ini, nah kenapa kemudian sekarang nih ada isu ditambah 20 hari itu? Apakah kemudian itu merupakan diskresi dari kepolisian, atau malah polisi ingin menambah alat bukti yang lain, atau gimana kira-kira menurut 40 hari. Ya, jadi 40 hari. Totalnya 40 hari bang. Enggak, ditotalin 20 ditambah 40, Mei. 20 ditambah 40 jadi 60 berarti. Iya. 2 bulan dong ya. Ya. Jadi gini, kalau untuk masalah perpanjangan itu udah haknya penyidik untuk memperoleh bukti yang lain. Nah, bukan berarti gini contoh ya. Ketika kita bilang penyidik masih menambahkan alat bukti ataupun barang bukti lainnya, misalkan dalam proses pencarian, dalam proses penyidikan misalnya gitu. Terus dibantah nih. Lalu terus berarti kalau bukti belum cukup, kenapa ditersangka? Kan dibilang tadi sama saudara hostnya nih, sama apa namanya, Jakaria Irawan, sarjana hukum, magister hukum, bahwa ketika orang ditetapkan sebagai tersangka minimal sudah terpenuhi 2 alat bukti. Nah, tapi dalam proses penyidikan, penyidik boleh dong buat nambah-nambahin barang bukti ataupun alat bukti lainnya. Nah, dia punya hak di situ untuk menambah masa perpanjangan penahanan, yaitu 40 hari ke depan. 20 hari ditambah 40. Kalau misalkan sebelum 40 kalau penyidik udahlah udah cukup, nah baru ntar dikirim berkasnya, baru di situ bisa dilihat P18 kah, apakah P21. Tapi bang, ini kan penambahan 40 hari nih bang. Tiba-tiba terjadi pencabutan laporan dari RG, itu bisa terjadi nggak sih bang? Gimana? Pencabutan laporan. Oh, nggak bisa. Udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa itu bang? Sekarang nih kalau pencabutan itu kan gini, ini kan delik aduan. Kalau dicabut, institusi ini juga berhak juga melakukan penindaklanjutan lagi, walaupun memang ini udah berdamai. Karena kalau mengacunya misalkan mau berdamai ini, berarti kan kita mengacu kepada restoratif justice. Di sini kan udah proses penyidikan. Anggaplah kita taruhlah pada saat nanti penuntutan ataupun di tahap 2 lah bahasa ini, kejaksaan. Nah, di kejaksaan itu dalam memperoleh syarat material dari suatu restoratif justice, yaitu memenuhi syaratnya pertama, NM ini atau tersangka ini atau calon terdakwa ini dia baru pertama melakukan tindak pidana. Nah, pertanyaannya NM ini baru pertama atau tidak? Kalau sebelumnya dia udah pernah,
gimana? Tahu. Nah, Gugur. yang perlu kita ketahui juga Bang Rapi terkait dengan restoratif justice itu nominalnya kecil untuk tindak pidana ringan, misalnya di angka 2.500.000. Ya, kerugian yang dialami korbannya 2.500.000. Ini kan kerugiannya berapa? Jadi selama ini belum ada restoratif justice terkait miliaran uang ini. Belum. Tapi Di Indonesia belum terjadi ya, Bang? Betul, belum ada. Tapi yang harus bisa ditekankan adalah yang penting itikat baik dari NM dan menyadari bahwa gua salah, gua minta maaf. Itu menjadi poin penting tuh nanti buat di dalam Apa bisa persidangan. bisa meringankan vonis hakim, Bang? Bisa banget dong, bisa banget. Nah. Dia mengakui perbuatannya dan dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya, itu udah nilai plus banget pasti buat hakim. Nah, ancaman hukuman di sini tuh nggak ada lagi minimal, paham nggak? Tapi dia bicaranya maksimal 20. Bisa jadi hakim karena dia udah menyadari perbuatannya. ya. Nah, itu kan cuma 2 tahun bisa jadi. Benar. Itulah fungsinya ya, Bang. Restoratif justice ya, Bang. Iya, mau urusan diterima apa enggak itu urusan si pelapor. Yang penting kita punya etikat baik dan menyadari bahwa perbuatan kita ini salah. Karena nggak ada bedanya kasus begini tuh sama ormas, tau nggak? Berarti kita besok-besok nih gampang aja cari duit, Ibu Meme dan Yang terkait yang berapa 6,1 triliun itu ya, Bang. 351 triliun itu dia tiba-tiba divonis 6,5 itu karena dia restoratif justice juga ya, Bang? Enggak juga, enggak. Dia ya itu kalau yang kasus yang si apa namanya suaminya siapa namanya Sandra Dewi. Itu mah konyol, makanya itu juga nggak wajar. Masa karena dia berkeluarga karena dia punya keluarga makanya diringanin, kan konyol hakimnya juga itu. Oh, kirain ada restoratif justice dari Nggak dia ada. untuk ini negara. Nggak ada ya. Tadi gue mau ngomong apa nih? Jadi Itulah vonis hakim bisa diringankan. iya. Jadi memang di dalam apa peradilan itu ada istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tapi alasan pemaaf dan alasan pembenar itu bukan berarti yang diada-adakan kan. Tapi memang ada itikat baik seperti yang Bang Rapi sampaikan yang berkaitan dengan fakta, misalnya Nikita Mirjani itu NM itu kan memeras, maka dia mengembalikan uang itu. Nah, itu bagian dari itikat baik dan itu akan dipertimbangkan oleh hakim selama itu dibuat sebuah perjanjian dan mungkin itu perjanjian itu untuk mengembalikan uang itu disampaikan ke hakim. Kira hakim bisa mengetahui bahwa ada itikat baik. Berarti dia divonis dan harus mengembalikan uang itu juga, Bang. Ya dia nanti beda cerita kalau masalah balikin uang itu untuk mungkin digugat nanti. itu bagian dari itikat baik, Iya, tapi kan dia udah dipidana tapi masih juga mau tetap bisa digugat lagi nanti uang perdata itu. dia. Iya. Iyalah. Oh. Kayak gitu ya, Bang ya. Artinya Bisa ya, Bang. pada prinsipnya ini pada prinsipnya ini advokat sombong yang dilakukan oleh Nikita Mirjani saat ini hanyalah bagaimana melakukan itikat baik agar mengurangi ancaman pidana yang 20 tahun itu 20 tahun hanya TPK-nya. Kalau kumulatif putusannya bahaya itu, misalnya pemerasan 9 tahun. Nih ya, Bang. Gini, Ini kan soal pemerasan bentar, nih, Bu Bang. Meme. Kenapa dia nggak diperdata aja sih, Bang, si RG nih? Dia langsung pidana, Bang. Iya, dia ada perbuatan pidananya kok. Ngapain di Iya, tapi kan berarti dia nih nggak butuh uangnya dong kalau dia langsung pidana nggak melalui perdata dulu. Enggak juga, justru karena dengan adanya vonis nanti itu menjadi dasar buat pihak si RG ini menggugat NM atas perbuatan melawan hukum, karena perdata itu ada 2 nih, Bu Meme. Ada namanya wan prestasi terkait ingkar janji suatu kesepakatan, ada namanya PMH. Nah, perbuatan melawan hukumnya di mana nanti? Ya dari vonis pidana ini. Akhirnya dia digugat atas perbuatan melawan hukum ini. Akhirnya si penggugat ini mengalami kerugian sekian. Nah, misalkan gitu. Itu bisa digugat. Nah, makanya nih Bu Meme, dalam kasus NM ini ketika ada orang yang membenarkan kasus ini, itu buat gua konyol.
Karena berarti kita besok-besok ini nggak usah capek-capek lagi. Bung Jaka mencari pekerjaan, Ibu Meme mencari pekerjaan. Pengacara. Kita cari aja semua orang-orang yang bersalah. Keras, Nah, kan? kita minta uangnya. Lu mau tutup mulut apa enggak? Mau Ya. tutup mulut. Kan gitu jadinya. Iya benar-benar. Betul. Karena bang, ini bang, mereka itu melihat dari settingan dan rekaman itu bahwasanya si RG ini yang menawarkan gitu loh bang. Framingnya awalnya kan karena itu bang. Bentar ya. Terkait Menawarkan kan, Ini awalnya bukan- kan si RG menawarkan sejumlah uang untuk bertemu Nikita Mirzani kan gitu. Ini bukan terkait dengan apa yang ditawarkan, tapi terkait dengan ada upaya meminta uang dan uang itu sudah dikasih. Nah, itu yang nggak Iya, boleh. tapi kan awal percakapannya RG yang menawarkan. Mau kan? siapapun yang menawarkan Itulah, mau siapapun menawarkan kalau sudah intinya pemerasan ya pemerasan. Kan? pemerasan. Gitu. Yang Makanya dilihat netizen itu unsur itu pidananya. Iya, tapi kan netizen ini tetap konsisten dengan awal cerita. Kenapa terjadi uang 4 miliar itu bisa pindah ke rekeningnya NM itu loh. Ya karena itulah kalau kata Firdaus dulu itu di dalam komalnya Faktual 77, karena netizen Indonesia ini banyak yang bodoh kan. Enggak juga. Ya Bukan itu kan bodoh. berdasarkan Awal- apa yang disampaikan Firdaus. framing awalnya mereka ini hanya menelan framing awalnya tidak menelan Iya secara itu hukum. karena efek tadi yang disampaikan tadi. Kalau mereka pintar, mereka seharusnya udah bisa ngebaca itu. Nah, belum lagi katanya ngebantah suatu pemerasan itu karena atas dasar kesepakatan. Gue bilang kalau dibilang kesepakatan, Jaka di tengah jalan nih nodong gua, misalkan nih hostnya nih nodong. Sepakat ini bang ngasih harta lo ke dia. Ya, misalkan- itu pemerasan nggak bang? Nah, misalkan hostnya nodong gue nih Bu Meme ya kan di tengah jalan. Terus abis itu gue serahin nih motor gue nih sama hostnya nih. Buat kesepakatan. Itu kesepakatan itu namanya. Disuruh Mungkin- buat kesepakatan. bukan kesepakatan Saya sih, Bang, bersepakat lebih kepada menyerahkan motor saya ketakutan. ke Jakaria Irawan tanda tangan. Enggak, bukan kesepakatan, lebih kepada ketakutan bang. Nah itu karena dia ingin karena dia mempunyai rahasia Jaga seseorang, nyawanya, ya kan? ya kan, mau terlepas rahasianya itu benar salah atau apa, mau benar atau salah tuh rahasia itu. Ini ada juga yang lebih goblok Orang. lagi. Jangan bilang bodoh, kenapa Reja mau diperas, harusnya juga kenapa harus apa nih Kadi? Siapa? Nggak ada orang yang mau diperas. Enggak bang, kenapa? Aku juga mau tanya nih bang Apia sama bang Jaka, kalian kan lawyer ya. Kenapa Reza Gladys itu? Bukan pengacara. Kenapa Reza Gladys itu mau secara sukarela dan tanpa paksaan memberikan sejumlah uang itu gitu loh bang? Iya, Kalau- karena- kalau dia kan tahu ini hal nggak bener gitu loh bang. Karena gini, ini indikasi gua adalah dari semua kasus yang gua telah adalah ada aib atau sesuatu rahasia yang sebenarnya Ingin ditutupi. ditutupi dari pihak RG. Ingin ditutupi nih bahwa kasus ini ya udah nggak usah diviralkan apa gitu. Habis. Nah gitu. Nah cukup sebenarnya dari pihak orang yang istilahnya dirugikan bikin laporannya. Nah kan ada ranahnya. Kalaupun dia misalkan mau bersuara untuk masyarakat, silakan aja bersuara. Tapi nggak perlu juga dia menerima uang ataupun meminta uang ya kan, maupun menerima, meminta, nggak boleh dong. Apa urusannya sama yang review itu sama meminta sama menerima? Nggak ada urusan. Ini semisal bang, kasus ini tidak ter-up ya bang di media mulutnya kita NM ini nggak speak up nih bang. Ada kemungkinan uang itu terus terjadi minta tiap ini nggak bang? Maksudnya? Bahkan lebih dari 4M lah maksudnya yang nanti diminta Iya, sama bisa NM jadi. terkait. Bisa jadi, terjadi ya, Pak, ya? bisa, karena yang lainnya mungkin ya ada yang belum paham terkait masalah yang seperti ini. Ini kan semua memang kalau kita baca pasal 111 sebenarnya itu semua aturan, semua namanya perbuatan kita tuh ada batasnya. Di mana letak batasan kita untuk mencari mencari keuntungan tuh? Ya kerja aja.
Nggak usah yang sampai ini kok gue bukan job desk gue kok tiba-tiba gue bisa menghasilkan dari sini, gimana ceritanya? Bodoh di bawah-bawah. Enggak, itu ini aja kan menurut Firdaus. Firdaus pernah bilang itu di Paktol 77 karena netizen Indonesia ini masih bodoh kata dia. Tapi Bang, ini kan kasus pemerasan ini semua pure dari NM sama Mael ya Bang. Si RG ini kan udah overclaim jual barang yang istilahnya Oh, sebentar, penipu lah, Mek. Bang. Maaf, lupa nih. Gue kasih contoh ya. Ini pernah ada kejadian orang ngaku-ngaku wartawan di suatu tempat makan yang ada lalernya. Pernah denger nggak? Ya, tahu. Nah, dia kan Ada lalarnya, iya. Ya kan dia dibilang katanya dia wartawan. Nah, akhirnya si yang punya rumah makan itu minta tolong, ini jangan diberitakan. Iya. Tapi Terus diperes. diberitakan akhirnya. Iya. Tapi dimintain uang kan yang tempat makan itu. Iya. Nah, Berapa itu, wartawannya Bang? ditangkap semuanya itu. Ini oknum wartawan, padahal bukan wartawan tuh, bohongan. Oh. Ini sama kayak gitu, cara mudah kita menganalisis suatu pemerasan tuh di situ doang. Bukan lagi berita bilang gini pembenaran, yang ngomongin duluan kan RG misalkan. Iya, Bang. Nggak ada urusan itu. Ini terkait skincare yang overclaim ini, Bang. Nggak bisa dipidana juga, Bang. Ya bisa dong, namanya skincare itu kalau memang tidak sesuai dengan aturan dan bertentangan sama undang-undang khususnya dengan adanya pidana nih. Nah, itu juga bisa diproses. Ada namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Tapi dalamnya. sampai saat ini belum dengar nih, Bang, berita bahwasanya ada yang Sampai saat ini karena memang belum ada yang laporin sejauh ini ya, informasi yang gue dapet. Kalau misalkan gue diskusi dengan pihak sebelah gitu, nah di sana nggak ada yang lapor. Justru kayak misalkan siapa Doktif tuh. Doktif tahu gua dia bikin laporan terhadap si SS tuh dulu yang ini sebelum ya kan. Itu terkait masalah yang dia dikepung rame-rame itu kan. Oh, bukan masalah skincare dong ya. Ini masalah yang dikepung dan Dokter juga menghilangkan udah itu ditetapkan sebagai tersangka juga. Terkait apa ini? Skincare juga, overclaim. Kalau nggak salah pencemaran nama baik ya. Kalau nggak Oh, salah. baik. Si SS ini. Bukan. Orang Makassar. Ini beda case lagi ya? Iya, beda case. Nih kan lucu kan masyarakat kita tuh kayak si Iya, susah, Bang. Resedria ini nih. Itu Makanya kan nih aku dari saya awal jelasin nih. bilang, Bang. Bentar Bu Meme, itu kan minta kalau ditawarin, masa orang yang diperas nyari-nyari pengen ketemu, ini kan lucu nih jadinya kayak begini kan, seolah-olah membenarkan kejadian pemerasan kalau kayak gini konteksnya. Contoh lagi kayak tadi BG yang saya di BG lama Bung Jaka ya, saya yang ngabarin Bung Jaka duluan nih, bener nggak? Bung Jaka, tolong kita ketemu ya Bung, saya udah kangen banget sama Bung Jaka nih. Siap Pak Rapi, siap. Gimana? Ternyata Bung Gimana Jaka kita? ini kepepet lagi BU dia. Tiba-tiba pas ketemu ternyata motor gue dirampas sama Bung Jaka, diancam saya. Terus? Nah, Kan Bung Rapi. yang ngajak gue ketemuan Bang Rapi. Bung Rapi. Iya, Bang Rapi yang kasih uang. Netizen bilang, kan yang ngajak gue ketemuan Bang Rapi. Nah, Berarti boleh dong gue curi uang Bang Rapi? Mas jadi gitu semuanya. Aduh. Kok curi sih? Kalau kita Boleh dong membenarkan gua apa yang minta. disampaikan netizen gitu. Iya, misalkan ketemu Nggak Bung curi. Jaka nih, terus kata Bung Boleh Jaka. dong gua minta uangmu, gitu. Kata Bung Jaka, Bung Rapi. Bung Rapi ini saya dapati kemarin sedang bermesraan dengan wanita lain. Saya laporkan Apa? nanti. Ya. Waduh, karena Bung Jaka itu udah tahu, saya bilang ke Bung Jaka begini, Bung Jaka, jangan ngomong-ngomong ke istri saya ya. Nah, kata Bung Nggak Jaka bisa. begini. Uang dulu. Kata Bung Jaka, kalau mau tutup mulut pakai uang, kata Bung Jaka. Nah, ya udah deh. Ya udah, berarti kan gue sepakat dong. Udahlah, saya serahin uang saya ini ke Bung Jaka. Tapi dalam konteks apa saya menyerahkan uang ke Bung Jaka ini? Dalam kondisi tertekan kah? Atau berasal dari ancaman kah? Jadi gini Bang, poinnya adalah yang salah itu NM kenapa dipublish? Kalau nggak dipublish kan otomatis semua case ini tidak akan terbongkar gitu ya Bang? Enggak gitu. Salahnya itu ya dia, yang si asisten itu. Si asistennya minta gitu, minta sejumlah uang yang 4M itu. Ya,
Semisal nih bang, si asistennya nggak minta nih, tapi Reza Gladys dengan sukarela mau memberikan tanpa diminta nominal itu termasuk pemerasan nggak? Enggak. Kalau dia yang menawarkan uang ya, contoh nih, NM, udahlah nih NM, gua kasih uang aja ya, Nah kayak gitu kan, ini udah gua kasih lah, buat anggaplah buat inilah kita persahabatan. M lah ya, kira-kira iya. Nah kalau untuk konteksnya begitu, nah itu boleh atas kesadaran ataupun niat dari si pemberi uangnya. Oke. Cuman yang ini kan enggak. Yang dimasuk ke pemerasan itu tuh adalah dia menyebutkan nominalnya itu ya bang. Ya, dan akan membongkar rahasia orang. Semisal dia tidak menyebutkan nominal itu berarti tidak masuk delik pemerasan ya? Enggak juga, bukan masalah nominal. Intinya ketika dia bilang nih ya, dia sebelum nyebutin nominal aja nih ya, ketika dia bilang ini kalau misalkan kalau mau ditutup mulut ya kasih uang, itu aja udah bisa dibilang kata pemeras. Oh. Berarti kan secara nggak langsung kalau memang lu bilang gue mau nutup ya nutup mulut ya lu kasih uang. Berarti kalau nggak dikasih uang dia kan akan bersuara kan, akan memframing ataupun akan membicarakan terkait produk yang salah itu kan, yang dianggap salah ya. Kan usahanya Gladys lah ya. Iya, yang dianggap salah itulah. Ya sebenarnya kalaupun salah harusnya ada lembaga yang berwenang sendiri. Kalaupun dia mau speak up silakan speak up. Tapi kalau kita liatin dari masalah persaingan bisnis usaha yang sehat, kayaknya nggak sehat-sehat amat. Karena masing-masing mereka tuh punya produk skincare masing-masing. Ya kan Bung Jaka? Iya betul Tapi betul. ini kan yang minta ini kan asistennya ya bang. Tapi kenapa NM juga terseret masuk bui bang? Iya gini ya. Pertama nih ya gue kasih tahu. Polisi pada prinsipnya nggak akan pernah mungkin dia salah buat menetapkan orang tersangka nih ya. Contoh kasus ini, karena kasus ini kan pasti viral. Ini pasti polisi berhati-hati. Dan apa kaitannya dengan NM? Pasti yang dinamanya ada perbuatan pidana itu ada yang turut serta melakukan, ada yang menyuruh melakukan. Nah, kalau kita lihat konteks dari kasus NM ini, kemungkinan bisa jadi, ya kan, antara NM yang meminta, yang menyuruh si Asistennya. ya asistennya untuk menghubungi atau yang berkomunikasi gitulah, bukan menghubungi tapi berkomunikasi, atau memang turut serta dia dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan pemerasan ini. Salah satunya adalah menerima keuntungan dari hasil dari tindak pidana kejahatan. Contohnya kan uang itu dipakai buat beli rumah. Ya. 4M itu dibuat beli untuk rumah semua itu bang? Ya 2M dulu, ya kan, yang 2M dulu. Iya, maksudnya dibelikan rumah yang dia tempati sekarang ini. Ya itu kan PPJB-nya disita sama polisi. Oh iya. Makanya dikejarlah dugaannya TPPU-nya tuh. Masa rumah sebesar itu cuma 2M sih bang? Oh enggak, itu cicilan. Oh katanya beli cash. Katanya itu cicilan, itu masih PPJB. Kalau beli cash tuh yang disita udah sertifikat atau AJB lah. Nih.